Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Al-Sik yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini tentu ingin banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan. Tentu di bulan suci Ramadan ini ingin banyak sekali pahala yang dapat kita raih. Dan pada kesempatan Al-Sik berkisah kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang ulama besar di masa tabi'in, yaitu Hasan Basri. Hasan Basri ini dikenal luas sebagai ulama yang pandai menyampaikan nasihat yang mendalam. Karena nasihat-nasihatnya itu dikenal selalu berkaitan erat dengan surga, neraka, kemudian nasihat-nasihatnya ini berkaitan dengan kematian. Sehingga orang-orang yang menyimaknya, orang-orang yang mendengarnya, insya Allah selalu bertambah keimanannya setelah menyimak nasihat-nasihat dari beliau. Suatu hari, Hasan Basri ini didatangi oleh 3 orang, yang dalam riwayat lain dikatakan itu adalah murid-murid beliau. Orang yang pertama datang kemudian menyampaikan permasalahannya. Wahai Tuan Guru, sesungguhnya saya ini sudah menikah bertahun-tahun, namun sampai hari ini kami belum juga dikaruniai anak. Kemudian kebetulan muridnya tersebut membawa istrinya karena meminta didoakan juga. Kemudian Hasan Basri menjawab dan memberikan nasihat singkat saja. Perbanyak istighfar. Ingat, kata kunci dari beliau adalah perbanyak istighfar, bukan membaca istighfar. Selesai orang pertama berlalu, datang orang kedua. Kemudian menyampaikan permasalahannya. Wahai Tuan Guru, sesungguhnya saya ini telah lama sakit. Sakit di perut saya ini teramat sangat. Apabila kambuh, sampai-sampai saya ini terpingsan. Berulang kali saya mencari tabib dan berobat, namun sampai saat ini masih belum juga dikaruniai kesembuhan. Semua saran dari orang saya lakukan, namun Allah sekali lagi masih belum mengaruniakan kesembuhan kepada saya. Mohon nasihat dan sarannya. Hasan Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Jawaban yang sama dengan orang yang pertama. Orang yang kedua berlalu. Kemudian datang orang yang ketiga, membawa permasalahan yang berbeda. Orang ini mengatakan, wahai Tuan Guru, sesungguhnya saya ini sudah bekerja keras sangat lama. Saya merasa apapun yang menurut orang lain akan menjadi sukses, mendatangkan kekayaan, sudah saya lakukan. Namun sampai saat ini, saya masih hidup miskin. Bahkan saya kerja sama dengan tetangga saya, namun tetangga saya sudah kaya raya dan saya masih tetap sama. Ditunjuk, disebut nama tetangganya yang sudah kaya itu. Kemudian Hasan Basri menjawab, memberikan nasihat, perbanyak istighfar. Jawaban yang sama kepada orang pertama dan orang kedua. Orang ketiga ini sudah berlalu. Kemudian istri beliau menghampiri. Wahai suamiku, kenapa engkau berikan jawaban yang sama kepada 3 orang yang berbeda? Kenapa engkau berikan jawaban yang sama kepada 3 permasalahan yang berbeda? Padahal mungkin saja orang yang pertama datang mengharapkan engkau menunjukkan seorang tabib untuk dia berobat. Mungkin saja orang kedua juga sama, mengharapkan engkau menunjuk salah seorang tabib yang manjur untuk dia berobat. Mungkin orang ketiga mengharapkan engkau menunjuk guide agar dia berbisnis dengan baik. Hasan Basri menjawab, tidakkah engkau dengar? Sesungguhnya mereka sudah berikhtiar, mereka sudah berusaha semampu mereka. Namun yang menghalangi mereka semua dari kesuksesan, dari keinginannya adalah dosa-dosa mereka. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai 12.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, bersegeralah memohon ampun kepada Allah, karena sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dan lihat ayat selanjutnya, kalau orang sudah memohon ampun kepada Allah dan Allah ampunkan, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit, midrar, deras sekali, bertubi-tubi artinya. Itu arti sesungguhnya, literalnya. Dan makna tafsirnya adalah Allah akan turunkan karunia dalam bentuk anak, dalam bentuk harta yang melimpah, yang soleh dan soleha, kesehatan yang berkah. Dan di ayat yang berikutnya adalah wa yumdidakum. Mid di situ artinya menggandakan. Wa yumdidkum bi amwalin, harta mereka. Wa banin, dan anak-anak mereka. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Allah akan sediakan kebun-kebun. Kebun-kebun ini kan artinya lapangan pekerjaan. Jika dia belum bekerja, maka Allah akan segerakan dia memiliki pekerjaan. Dan sungai itu kan bisa kita tafsirkan sebagai rezeki yang mengalir. Maka Allah akan alirkan rezeki untuk dia. Kemudian kisah lain yang menunjang tentang bertaubat atau beristighfar ini adalah kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad ini salah satu dari 4 imam yang dikenal di dunia, masyhur sekali. Beliau di penghujung usianya pernah suatu hari tanpa ia sadari ia berjalan ke sebuah kota. Ia berjalan ke suatu kota yang beliau sendiri tidak tahu tujuannya apa. Karena seperti yang kita tahu, para ulama tentu pergi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu yang sudah ia rencanakan. Tapi suatu malam Imam Ahmad pergi ke sana, ke kota tersebut tanpa tujuan. Kemudian sudah menjelang Isya, beliau masuk ke sebuah masjid, sholat Isya jamaah. Ba'diyah, setelah itu orang-orang bubar dan beliau coba tiduran di pojok masjid. Kemudian tidak berapa lama datang marbot masjidnya. Diusir. Imam Ahmad diusir. Masya Allah. Kenapa terkenal kok diusir? Zaman dulu kan belum ada foto ya. Belum ada video. Sehingga orang tahu namanya, akan tetapi tidak mengenal wajahnya. Kata marbot ini, wahai orang tua, kau tidak boleh tidur di masjid. Dilarang, peraturannya tidak boleh. Kata Imam Ahmad, saya musafir. Kata marbot ini, tetap peraturan adalah peraturan, tidak boleh dilanggar. Maka Imam Ahmad didorong sampai keluar masjid, sampai ke teras masjid. Kemudian dikunci pintunya. Dikunci pintu masjidnya. Marbotnya pergi, Imam Ahmad balik lagi. Tiduran di teras masjid. Namun baru beberapa saat datang kembali si marbotnya itu, ngusir lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad diusir. Wahai orang tua, bukankah sudah kubilang gak boleh tidur di masjid? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Di teras masjid saja. Tidak boleh, peraturan adalah peraturan. Diusir. Imam Ahmad didorong bahkan sampai ke jalan. Kemudian ada di seberang jalan, di seberang masjid itu, tukang roti. Tukang roti ini kemudian menghampiri Imam Ahmad, kemudian dikatakan, wahai Bapak, boleh Anda tinggal di tempat saya. Saya berjualan roti dan di belakang warung saya itu ada tempat istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini. Silakan Anda boleh beristirahat di sana. Imam Ahmad ikut masuk ke tempat warung rotinya itu. Kemudian ada yang unik ya, dari penjual roti ini. Imam Ahmad mengamati setiap membuat adonan, dari mulai memecahkan telur, mengaduk terigu, gula, dan lain sebagainya, orang ini selalu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Pecahkan telur, astagfirullah wa atubu ilaih. Mengaduk, astagfirullah wa atubu ilaih. Ih, unik sekali. Karena penasaran, Imam Ahmad tanya pada orang ini, wahai Tuan, boleh kasih tahu saya, apa yang kau dapatkan dari perbuatanmu itu? Maksudnya dari mengucapkan istighfar setiap melakukan sesuatu. Orang ini katakan, ketahuilah saudaraku, seumur hidup saya, apapun yang saya inginkan,
Apapun saya minta kepada Allah, Allah selalu kabulkan. Masya Allah. Tapi kemudian dia agak sedikit purung. Dia berkata, saya usia sudah tua dan ada satu doa yang belum Allah kabulkan. Tapi saya yakin, kata dia, Allah pasti kabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya sungguh ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Masya Allah. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Wahai saudaraku, kau tidak tahu, saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua orang itu bisa bertemu. Kemudian Imam Ahmad katakan, sesungguhnya saudaraku, karena istighfarmu, aku pergi dari kampungku ke kota ini tanpa tujuan. Allah yang memperjalankan aku. Karena istighfarmu, saya diusir dari masjid. Karena istighfarmu lah engkau membawa saya ke tempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat Al-Sik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dari kisah tadi. Terutama di Ramadan ini, mudah-mudahan kita jadikan momen, kita jadikan kesempatan waktu yang tepat untuk bertobat kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.